2, 1. Halo semuanya, selamat datang di Viva Talk. Jadi kalau kalian nanya kenapa Viva Talk dan kenapa baru ada si Viva Talk ini, karena di setiap minggunya akan ada konten di mana Frisly dan Fasya Talk alias ngobrol. Nah, dan di segmen Viva Talk itu kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang selalu mistis dan juga apalagi mistis. Lu mau ngomong? Nah, kan Oke. pasti yang lain pada nanya nih, emang mau ngebahas apa sih? Kalau kali ini kita akan membahas tentang video kuntilanak yang lagi viral, yang bahkan viewers videonya itu lebih banyak daripada viewers YouTube aku. Iya gitu. Iya. Terus sebelum kita mulai, kita mau kenalin di sini ada Namanya siapa? hantu, masih tidak bisa saya kasih tahu nama karena takut dia tiba-tiba muncul. Dia cantik banget, dia bule, tapi dia bukan Belanda alias dia Inggris. Jadi dia lebih bule banget lagi. Aku mau ngucapin dulu sebelumnya terima kasih buat Kak Mian. Halo. Makasih boneka ini udah dikasih ke aku dan dapat kalungnya itu juga keren banget. Aku udah coba buat dipakai di aku tapi nggak muat. Nggak apa-apa. Jadi aku mau kenalin kalian ke boneka ini karena takutnya nanti akan ada interaksi dan dia bisa berinteraksi langsung ke boneka yang penunggunya sekarang lagi aku pindahin ke bawah. Gitu. Dan ini nggak dikenalin. Tuh, Fasya mah nggak bener, giliran aku horor. Coba bayangin, boneka dia kayak gini. Tapi ini boneka aku Jangan nih. salah. Isel aku kenapa? Ini isinya tuh guys, kalau kalian mau tahu, jadi ini tuh boneka ditemuin pada saat Perang Dunia Kedua. Kagak ada. Ini aku boneka dibeliin sama ibu di Disneyland Hong Kong. Ini namanya Stella Chill. Stella lu kecil. Emang style yang gedenya mana? Ini. Kasih lihat dong. Tadang. Udah, gak usah dibahas. Ada lagi Stella. Ada. Tuh Stella. Tuh gak bener. Ini mah horor juga. Oke, kita langsung aja ke Oke, topik. kita langsung aja ya. Pasti teman-teman lagi pada udah pada tahu ya tentang Ya. video yang lagi viral, yaitu kuntilanak Kuntilanak ditemuin di di atas atas. genteng. Tapi Tapi kan kerekam. enggak, kalian tahu kan netizen Indonesia tuh gimana? Banyak yang komen, dia bilang kayak gitu. Itu kuntilanaknya anak senja, tapi kemalaman nongkrongnya. Ada juga yang bilang itu kuntilanak atau apa namanya? Asisten rumah tangga apa? Ya ART. Soalnya dikiranya lagi gituin ini apa jemuran yang di genteng gitu loh guys. Emang jahat banget sih netizen Indonesia. Nah, sebenarnya sih kalau videonya di play dulu deh dikit. Oh ya, kita nanti ada kok videonya di sini. Editor Nih. tolong. Hilang. Udah, ya sebenarnya sih kalau dibilang rambut panjang baju putih, emang kamu kira yang punya baju putih kuntilanak doang? Dan yang rambut panjang kuntilanak doang. Enggak, kita kan ini nggak roasting Oh, iya. orangnya. Sebenarnya sih semua orang bebas, dan kalau aku jadi orangnya dan aku tidak indigo, mungkin aku juga panik ketika lagi ngelihat ke genteng orang. Wah anjir, siapa itu yang nongkrong gitu kan? Ya malam-malam Iya, gitu, iya. ngapain dia nongkrong gitu, nggak masuk akal. Tapi kalau aku boleh menjelaskan dari sudut pandang aku sebagai anak indigo, Gimana tuh? sebenarnya kalau dibilang kuntilanak atau makhluk mereka tidak mungkin berani menunjukkan secara fisik mereka lebih dari 5 detik. 5 detik atau beberapa detik itu sudah sangat amat lama untuk dimasukkan ke dimensi manusia. Kenapa? Karena memang ketika misalnya mereka menunjukkan secara itu kan bermenit, Iya, iya, menit-menitan, energi mereka kalah karena mereka pun mencari energi itu dari manusia. Jadi ketika misalnya dia muncul, paling enggak tuh sekelebat atau bener-bener kayak Kayak stay. cuma asal lewat gitu. Iya, nggak dan sih? kita nggak mungkin bisa mikir kalau itu langsung hantu dan ngeluarin Ya, handphone. Itu nggak I see. mungkin ada. Karena itu akan lebih ke kayak aliran listrik yang terbangun di tubuh kita yang tidak mungkin. Jadi ibaratnya kalian mau nyuruh tangan kalian ngambil sendok, itu nggak mungkin langsung tiba-tiba ngambil. Masa ya tiba-tiba tangan kalian jalan ngambil gitu? Nggak mungkin. Ada dorongan dari otak. Nah itu tuh prosesnya agak lama dan butuh persekian detik juga. Jadi kalau dibilang, Kak itu bener nggak kuntilanak atau tidak, itu bukan kuntilanak. Tapi yang aku lihat adalah itu orang yang memang belajar ilmu hitam deh. Oh, Karena makanya itu di genteng malam-malam. Iya sebenarnya gini, kalau orang belajar ilmu hitam itu ada hari atau tanggal tertentu di mana mereka harus melakukan ritual. Dan udah pasti nggak di rumah dia, ketahuan dong.
Kalau misalnya dia dukun santet Terus ini ketahuan dong. di rumah orang gitu Semua maksudnya. orang. Tapi dia tahu ritualnya itu harus ngapain. Misalnya kayak dia ditugaskan mungkin naruh jarum, berapa jarum untuk diapain, atau potong rambut dan bakar rambut atau di mana. Nah, dia berharap dengan dia naik ke genteng orang nggak ada yang tahu, ya kan? Padahal ternyata viral. Habis itu pasti Itu gue bete yakin sih dia sih. orangnya gundulin rambut. Itu bete banget. Udah sih. kecap kan? Iya, itu bete Rambutnya banget. sih. panjang, badannya gede. Dia itu langsung. namanya itu namanya kalian apa? Body shaming. Nggak boleh, guys. nggak Netizen boleh. Indonesia nggak boleh body shaming. Nggak boleh. Karena kata siapa semua kuntilanak langsing? Kuntilanak juga ada yang bobrot. Kuntilanak cowok gimana? Lo kalau ngomong gimana emang? Enggak, maksudnya kan nggak mungkin kecil kan, pasti gede kan. Iya, jadi kalau kalian nanya tentang kuntilanak itu benar atau tidak itu videonya, ya itu balik lagi ke kepercayaan kalian. Tapi sebagai dari sudut pandang Frisly itu bukan manusia. Maksudnya dibilang manusia, oke dia manusia, tapi sudah ada campuran jin. Masih ada Udah ada campur tangan percikan misterinya gitu. mistis. Udah bener-bener emang mistis banget gitu. Iya. Dan memang ada ritual yang digunakan sama dia untuk entah itu untuk melancarkan usaha, entah itu untuk sih. menjaga, entah itu untuk apa. Cuma dia dan Allah yang tahu, cuma dia dan Tuhan yang tahu niatnya. Jadi di video-video yang lagi viral selama COVID-19 ini banyak banget hantu-hantu yang tertangkap kamera. Iya, pocong jaga depan komplek, kuntil anak dipukul pakai balok, sumpah. Terus pada jalan. Pocong dirayain jalanan, ulang tahunnya. gitu. Sedih aku tuh. Aku aja ulang tahun nanti nggak tahu siapa yang rayain. Pocong ituin deh pakai yang kaget surprise. Oh. Happy birthday tuh pocong kan di aja. Nggak, emang kadang aku tuh salut sih sama keberanian orang Indonesia. Iya. Setan aja tuh kagak ada adabnya. Nggak ada martabat. Langsung Tapi bilang, balik lagi yang ke video ini tuh, berarti itu orang bukan orang iseng kayak gue mau viral nih Enggak. kayak gini enggak. Jadi aku nggak nyalahin yang ngevideoin TikTok ini, karena yang ngevideoin TikTok ini dia pun mungkin nggak tahu kalau itu apa gitu loh. Iya. Jadi memang dia dengan refleksnya dia langsung lihat dong, karena menurut dia wah gila itu setan lah bla 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 bla. Tapi sebenarnya orang itu bukan makhluk itu bukan setan, lebih ke ya memang udah ada campur tangan jin. Gitu guys penjelasannya. Soalnya banyak juga kan yang berasumsi kayak iya nih kayak gue percaya banget nih ini setan. Cuma ada juga yang nangkal banget kan kayak Iya. nggak mungkin lah setan masih. Sampai ada yang bilang itu fix banget sih. Gue tuh tahu, gue kenal itu anaknya Pak Berjo katanya gitu-gitu. Gue tahu dia kemarin habis putus, dia curhat sama gue, dia nyariin genteng katanya gitu. Ternyata dia di sini tuh Berjo digitu-gituin. Yang parah-parah kalau komennya. By the way ngomong-ngomong tentang kuntilanak, tiba-tiba merinding. Merinding gak sih? Apa Denger gak? Tuh, ada suara perut? nggak tahu sih ada suara apa. Terus merinding kenapa nih? Nggak tahu, ada yang nyamperin gitu. Ada yang nyamperin. Tapi kayaknya lebih serem ini deh. Aku nggak tahu. Aku takut sendiri. Dek, nih emang Fasya nih kalau bikin konten kayak gini. Halo sayang, Sengaja. kamu masuk ke sini? Sengaja lagi biar auranya tuh makin mantep, kita panggil aja setan aslinya gitu loh. Kok ada yang ketawa? Kok ada yang ketawa sih? Coba. Ya Allah, Dek. Apa sih? Dek itu apa, Dek? Serem banget. Seru banget. Lihat, duduk dulu. Ih mana Oke. gue Oke, jadi guys, dia sebut saja Mawar karena dia tidak mau diekspos. Enggak, kalian harusnya sih ya konten ini diupload enggak sih? Ya udah, Jadi stop. lupain. Udah, kamu buka topeng. Gue lepas aja Buka ya, dulu pengap topeng. juga. Pengap juga. Jalan Kenalin anaknya dulu siapa gestar kita kali ini. Aku Sandi, bisa dipanggil Acong, nama panggung aku. Kadang dipanggil Umi kalau di rumah. Udah sih itu aja. Dia itu aja. Jadi guys, Sandi ini adalah orang yang khusus kita panggil di episode ini. Dek, kayaknya Karena- pindah, badan lu gede banget di tengah. Gue aja yang di tengah. Badan lu gede banget, sumpah. Kayak naik di bus ya. Cukup aja begitu. Oke, jadi sebenarnya kita kenapa mau manggil kamu nih? Karena jujur ya Sandi, ini si dia ini Marsha, butuh badan iya buat untuk dimasukin. dimasukin. Jadi
Oke. Mungkinkah Ananda bersedia untuk menyerahkan badan ke Serius? Serius? Untuk berapa, nggak lama sih, Nggak kayak lama ya, beberapa paling- detik aja. Kayak berapa kayak menit berapa- lah, semenit 2 menit. Pokoknya berapa hari? Enggak, berapa menit Ih, lah. nyawa gue di mana-mana. Berapa hari gitu? Berapa jam gitu? Berapa menit? Berapa menit? Boleh. Boleh? Boleh. Serius? Serius nggak sih ini? Soalnya Iya, gue gak Pak. pernah ngerasain rasanya kesurupan. Oke. Oh. Jadi Sandi ini mewakili kalian karena kan kalau Ya. Fasya itu mungkin kalian udah mikir kalau Fasya mah adiknya Frisly pasti udah paham tentang kayak gini. Nah, Sandi ini sebagai netizen ya yang Netizen di sebenarnya suka nonton horor, suka nggak? suka banget. Suka banget. Iya. Takut? Takut. Jadi dia suka tapi dia penakut juga dan dia curious juga ya untuk tahu sesuatu tentang hal-hal seperti ini. Penasaran Kayak kan? Penasaran banget. Kenapa? Ada pengalaman apa sih yang bisa kamu ceritain ke kita? Ini ceritanya agak flashback ya. Oh, oke. Dulu pas SMA itu kan pulang PM itu dulu sekitar jam 5:30, 6. Bohong, kemarin sampai rumah jam 10. Hantu. Itu kan manggung. Jadi Oke, jam biduan. Jam 5, terus dan itu rumah sepi. Kan biasanya kadang nyokap pulang senam aerobik. Itu jam setengah 6. Bener Ini gak sih? serius. Bener, nyokap gue aerobik, guru senam, jangan main-main, Mbak. Maaf tante, maaf tante, maaf tante. Lanjut. Nah, terus dan itu posisi rumah sepi banget, kakak juga semua kuliah, terus bokap kerja. Pas pulang itu kan langsung ke kamar atas. Biasanya nyokap tuh kalau sore itu pulang senam pasti suruh nyalain lampu atas, kayak teriak. Nah, itu dia teriak gitu kan, teriak. Teriak nama. Iya, Apa? teriak. Kan gue di rumahnya panggilnya Sandy. Ah. Sandy, nyalain lampu atas kamar mandi sama lampu belakang. Oke. Udah tuh nyalain, terus lampu belakang juga kan iya gitu. Udah tuh bener-bener nyaut, suaranya bener-bener kayak di kuping Mama. banget. Iya. Iya. Dan tapi dia di lantai bawah. Terus pas udah nyalain, tak turun dong. Oh, karena mau main kan, biasa habis maghrib waktu itu mau main. Udah kayak hantu. Iya, jadi hantu beneran habis maghrib. Terus pas turun, pas mak, kan gue manggil mak gitu kan. Ternyata di situ nyokap gue belum pulang dan gue di rumah sendirian. Dan itu bener-bener yang bener-bener kayak nyuruh nyalain lampu gitu terus. Terus gue kan kadang iya gitu doang kan. Terus Jadi berkali-kali ya suaranya Berkali-kali. dan jelas banget. Terus makanya gue langsung nurut, bawel banget sih nih mak gitu. Jangan ditiru. Netizen jangan ditiru ya seperti dia. Iya, jangan ditiru ya. Si Sandy yang Aku kan bandel. pembangkang. Editor sensor. Bambing tolong sensor ya. Oke, Iya. ayo. Ya, Jadi terus bener-bener ya maksudnya langsung kayak oke, gue di rumah sendirian berarti gitu. tapi takut nggak? Gue orangnya udah biasa sih sama hal yang kayak gitu, kayak Di udah rumah? di rumah tuh sering banget diganggu. Jadi kayak udah yang awalnya takut, lama-lama kayak Makanan sehari-hari. biasa lah ya. aja. Kadang gue lagi tidur, gue kan selalu jam 3 atau pas subuh. Jam 2 tuh kadang suka Lu ngapain ngeronda? ngeronda biasa, cari lanang. Sensor ya. Tawan kedoknya. Iya, terus jendela tuh pok ya kayak diketok make sendok. Sendok apa? Ih, nggak tahu. Sendok masih sendok plastik, nggak ada suaranya. Bikin gue teriak aja malam-malam nih. Terus. Iya, terus gue sampai kok nggak salah ngirim ke temen gue ngirim ke Ai. Oke, Ngirim ngirim apa? ke Ai. Ai gue diganggu gini. Terus tapi aneh gini, pas gue udah mulai nyalain rekaman HP, dia hilang, berhenti. Iya. Bener nggak sih kok kayak gitu? Iya benar. Bener. Soalnya dia langsung berhenti. Terus udah tuh gue matiin, bunyi tok. Gue langsung set, gue siaga, hilang lagi. Sampai akhirnya ketangkap tapi cuma ke-scan 1 detik langsung. Jadi gue nungguin lama banget, dia bunyi tok, langsung hilang lagi. Tuh berarti langsung diiyakan ya sama yang tadi aku bilang kalau memang mereka itu tidak mungkin mempunyai kekuatan secara besar gitu, nggak mungkin bisa lama. Buktinya Sandi yang nggak ngelihat aja itu cuma suara ya, padahal cuma rekaman, dia pengen ngerekam doang, itu nggak bisa langsung ketangkep, bener-bener langsung hilang. Langsung hilang Karena bener-bener mereka hilang. lebih bisa tahu niat kita, dia bisa tahu. Wah, ini orang mau kayak gini nih, ini orang mau kayak gini. Ada yang jatuh, Ada jatuh kan? apa yang jatuh? Hmm? Ada yang jatuh? Harga diri. Harga diri jatuh, udah keseret harga diri gue. Oke, jadi terus Terus kenapa? nih Cek mau nanya nih Cek, kan kadang kita tidur itu kadang ada ujung mata. Iya. Nah, ngelihat di ujung Terus kayak di ujung mata tuh kayak ada yang merhatiin. Kayak- berdiri gitu, Iya, berdiri gitu hitam. Tapi pas kita nengok bener-bener nggak ada. nggak ada Itu apa-apa. nggak ada apa-apa, tapi kita main ujung mata ya pasti kalau kita main HP itu pasti kayak Masih ada bayangannya lah ya. ngeliatin mulu ngeliatin. Itu beneran nggak sih Cek?
Nih oke, Atau- kita menjawab iya, atau ya. ini ya, feeling Secara atau gimana? pribadi manusia itu memang ada kepekaan masing-masing. Iya, beda-beda Jadi ya. ada yang pekanya itu memang mereka sanggup untuk melihat, ada yang mereka bisa merasakan, ada yang mereka maruk kayak dia. Maruk tuh apa aja mau diembat. Apa aja gitu. mau. Apa aja mau kan? Iya. Cewek? Insya Allah. Oke, jadi maksudnya tuh kepekaan dari manusia masing-masing. Mungkin ketika kamu kan udah lama ya di rumah itu, jadi penunggu-penunggu di sana itu udah ngerasa, Udah oh kayak, gue udah ya kenal. udahlah kita best friend. Iya, gitu. kita tuh udah kenal, makanya dia mau untuk muncul gitu loh. Dan dia mau untuk dilihat keberadaan dia ke kamu. Nah, tapi di lain sisi, kalau ditanya tentang mereka tuh mampu nggak sih ngapa-ngapain manusia, misalnya dia dorong kamu sampai nyungsep, kepala kamu dipukul pakai sendok tadi, itu nggak mampu. Karena emang kodratnya mereka itu lebih ke menunjukkan secara bunyi, bau, atau berbentuk seperti gumpalan asap energi. Kalau dia waktu itu bukan waktu itu sih, baru 3 hari kemarin. Waduh, Itu baru dong. bener-bener jadi jam 2 malam dan itu kan nggak mungkin ada orang masak. Itu bener-bener bau kentang rebus. Wah, Kentang rebus itu apa sih? dong. Wah, Apa? wah. Nggak bisa nih kayak gini. Apa emang kenapa tuh? Apa? Itu apa sih? Tahu tuh, dia tahu tuh. Gendu apa sih? Genderuwo. Iya Iya. bener ya. Iya, genderuwo. Bener-bener bau banget sampai gua sama abang gua keluar sampai nanya siapa yang masak. Terus gua bilang nggak ada. Terus bener kentang rebus bener-bener wangi banget jam 2. Berarti itu kuat emang- banget dong. Kayaknya emang Genderuwonya. daerah rumah. Sorry ya Sandi, tapi aku boleh bilang kalau kamar mandi di atas kamu tuh agak serem. Yang kamar mandi. Ya, karena kalau yang di bawah itu penunggunya nggak terlalu ekstrim, kalau yang di atas itu dia suka banget buat entah itu air bunyi. Iya, mama denger Bener mandi. Mama karena mama mikir ada orang mandi, terus dia kayak keluar pakai anduk gitu. Pas mama naik ke atas nggak ada siapa-siapa, padahal di Tapi situ hantu-hantunya di rumah Ekstrim Sandi juga. tuh ekstrim ya. Gak Itu ekstrim sopan. banget sih. Satu, dia nyurupain mamanya. Tapi kalau emang kayak gitu, mereka memang udah kenal, berarti dia udah Iya, lama udah tinggal di lama. situ, makanya dia bisa merekam aktivitas yang Iya. terjadi di rumah kamu. Dia udah tahu, biasanya nih si Sandi Orang nih kayak gini disuruh nih. ya, Iya. Hafal gitu. Iya sih, soalnya bener-bener sampai ya nyuruh kebiasaan tiap hari kayak gitu. Tapi untungnya hantunya nggak ada yang mau nyerupain kamu. Iya nggak Ribet. ada. Demek. Udah demek jadi sampai demek aja tuh setan. Tapi gitu, maksudnya aku tuh ngebawa Sandi di sini karena dia adalah orang biasa ya, nggak indigo nggak apa, tapi sesekali dia merasakan, bahkan diganggu secara langsung. Iya. Cuma untungnya dia masih bisa setakut-takutnya dia. Kamu masih apa sih yang kamu lakuin kalau lagi takut banget dan tahu kalau kamu diganggu? Paling gimana ya? Karena udah ngerasa Kalau nih, doa nggak mungkin. doa gua nggak tahu. mungkin. Iya. gua Kadang tahu. nggak hafal. Bismillah doang, aduh apa ya? Doa apa ya gitu. Emang nggak benar. Tapi kalau Iya. yang lain, Paling kalau yang lain kayak gangguin, ya udah pakai earphone, ya udah anggap aja nggak ada apa-apaan. Cuman kalau udah bener-bener yang ngeganggu banget, baru diam, narik gini baik di aja udah. Nggak mau, udah kayak tidur aja udah. jadi nggak mau keluar lagi. Kadang ganggunya tuh ganggu banget. Contohnya paling parah tuh apa sih menurut kamu dia ngeganggunya? Tangga, Lari. di tangga tuh lari, duk 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 duk. Itu horor sih. Itu bener-bener larinya tuh heboh kayak lari keluarga. Terus nggak lama kadang nyokap juga ada main tangga ya. Siapa sih orang pada tidur? Jadi emang temennya di tangga. Oke. Emang biasa Tapi sih. kalau yang itu kayaknya yang di tangga kamu itu anak kecil sih. Iya, anak kecil saya temen aku yang kayak Cece. Hmm. Dia tiba-tiba nanya, Sandi lu punya adik? Terus gue bilang kan, kan nggak punya. Oh iya udah. Kenapa emang? Dia nggak mau cerita, pas di sekolah cerita akhirnya ada yang ngajak main anak kecil. Iya, soalnya aku ngeliat itu. Jadi aku tuh kayak gitu lah, aku kalau misalnya ada yang cerita aku langsung tahu rumahnya seperti apa dan keadaannya kayak gimana. Dan sebenarnya di depan rumah Sandi pun kayaknya sempat ada pohon yang udah ditebang, Iya, pohon jambu. bener kan? Nah, itu yang ada sekarang di kamar kamu. Tuh kan di kamar bener. Hati-hati kamu Sandi, di kamar kamu ada Pasti. Enggak, tapi di kamar Sandi ada satu doang. Bukannya banyak. Tapi tiap temen yang ke kamar, maksudnya kadang lagi di orang di lantai atas, kan ada ruang tengahnya gitu. Tarik nafas, ceritanya pelan-pelan. Tiba-tiba Sandi tutup kamar lu gitu. Pasti Ada di ada kamar aja yang lihat. Terus waktu itu lagi pernah pagi pada di kasur, tiba-tiba dia ngomong di atas lemari duduk. Kun Iya kakinya ini kayak ayun-ayun gitu. Ini kayak calon-calon dia kagak mau pulang nih dari rumah gua nih, takut. Tapi ya itulah, itu aku bisa tahu kalau ada pohon yang ditebang dan makhluk itu ada di kamar kamu sekarang. Itulah makhluk yang coba untuk interaksi karena dia ngerasa, oh oke, rumah gue udah dibuang, sekarang gantian tempat lu jadi rumah gue. Dia ngerasa kayak gitu. Tapi
sebenarnya energinya masih nggak yang terlalu besar sih, jadi masih fine aja, dan nggak mungkin dia nunjukin ke kamu yang kayak gimana. Paling waktu tidur dia kayak ciluk pakai kok muka di samping. Gue gini, udah gue gak ada urusan sama lu. Gue mau tidur, pergi dulu bentar, gue mau ngantuk. Gue mau gitu aja rasanya, cuman kan pasti bibir gue udah biru kayak tipes. Nah itu maksud aku. Ketika kamu digangguin atau ngeliat tuh, apa sih yang bisa kamu lakuin? Gak bisa apa-apa kan? Gak bisa apa-apa, diem cuman kayak cuman dalam hati, aduh kayak jangan begini. Iya kan? Gue sendirian pada tidur, ntar dulu gangguin ya gitu. Tapi separah itu kan, gak mungkin ada di otak untuk ngerekam dan lain-lain dan sebagainya. Buru-buru ngerekam, kecuali yang paling suara itu doang yang pas ngerekam. Itu karena berkali-kali. Karena berkali-kali. Nah itulah maksud aku, ketika kita melihat tuh gak mungkin di otak kita tuh ada Spontan dorongan tuh langsung kayak, spontanitas. wah, Iya. wah, Karena kita wah. dibikin sama dia tuh, energi kita tuh diserap untuk melihat dia. Jadi kayak Nah, lu iya, nyaho kayak- lu lihat. makanya kalau kayak orang kadang kan masih ada yang nggak percaya kayak mana gue mau ngeliat setan, wah kayak lah lihat setan paling gue videoin gini-gini. Itu tuh nggak mungkin. Kalian tuh lihat setan cuma Dia jadi batu guys. Sumpah. Iya, udah ada saksi 2 orang nih. Fasya aja pernah benar-benar udah stop nggak bisa apa-apa karena Fasya waktu itu seusil itu, dan dia ditunjukin sama cewek yang ngegetok. Jadi ada cewek yang getokin apa sih ini dinding, Dinding, ngelewatin dia, dan dia tuh ngeliat, jadi dikejar. kaget. Kirain genderuwo datang. Iya, pokoknya lebih ke seperti itu. Jadi respon manusia secara spontanitas itu tidak mungkin bisa kita targetin ya. Ketika kita ngeliat setan, gue mau ngajak setan dance, Iya, gue mau kayak ngajak main setan kartu, main itu kartu, gue mau ngajak setan minum gitu, itu tuh nggak bisa. Sensor. Enggak, serius di YouTube tuh ada kuntilanak dikasih minum anggur merah, Tuh, dicekokin, nggak sopan kamu, ha, sentil nanti pala kau, hei, nggak boleh kayak gitu. Jadi seperti itu. Sebenarnya aku mau berbagi tips dan trik Oh. untuk orang-orang kayak Sandi, terutama yang apa aja sampai setan aja tuh males berurusan sama dia, dan orang-orang kayak Fasya yang sotoy tapi dia takut. Dan sebenarnya ketika kalian ada di semua tempat itu pasti ada mereka Ya. dengan bentuk yang kita tidak tahu dia bentuknya apa, karena dia akan menyerupai apa yang ada di pikiran kalian. Jadi kalau Kita Sandi lagi takutin mikirin gitu kan. yang serem tuh, dia akan berubah menjadi serem. Asal jangan lu diam-diam mikirin Ya Pevita nggak gitu, mungkin, Jeffrey nggak mungkin kan tuh Nicole. Kunti jadi Jeffrey Nicole. Lah demen lu. Mau tidur, sini tidur Neng. Tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sini jangan duduk aja situ. Sini turun, gue dewekan ini. Gue gituin. Tapi kayak gitu, makanya maksudnya nggak mungkin gitu. Jadi dia masih yang merekam sampai akhirnya dia menjadi sebuah bentuk. Ya. Jadi kalau kalian lagi ada di tempat yang menurut kalian tempatnya itu serem, baca Misi-misi doa, aja. baca doa dalam hati. Jangan. Karena jangan kayak dia doa nggak hafal, apa nggak hafal, bahkan nama dia sendiri dia kagak hafal. Nama, umur, tinggal di mana, dia suka lupa. Kadang kan suka gila gitu. Nyasar aja, nih aja nggak tahu ngapain di sini. Nggak tahu, tiba-tiba nyampe aja sini kayak udah panggilan aja sih. Panggilan alam gitu ya. Alam, panggilan batin. Iya, jadi aku juga ada botol sebenarnya pas aku itu, aku berharap kan jinnya bagus ya deh. Iya. Pas keluar Begini deh. Jinnya jintong. Emang ketawanya dia lebih serem daripada ketawa Kunti. Tuh kan? Iya. Jadi intinya seperti itu. Ketika kalian ada di sebuah tempat yang memang energinya kurang baik, kalian misi-misi. Dan kalau misalnya kalian lagi di sebuah tempat, jangan sembarangan metik bunga atau apapun. Tangannya tuh jangan seenaknya kayak Fasya. Fasya sering banget. Dia ada ranting, ada daun dipatahin, diunyel-unyel. Dia kagak tahu itu apaan. Jadi kuntilanak tuh kadang kayak diajak misalnya main sama kuntilanak nih Fasya. lagi duduk di daun nih, satu daun ya. Terus kayak Ya enggak gitu dia cuma Emang dia diikut. duduknya di satu daun? Kan daun segini. Itu pantatnya semane. Dia duduk di ujung doang. Kok nggak merosot? Iya, makanya nggak bisa sebenarnya kalau di daun. Cuma Fasya tuh sering. Ya metik daun berarti nggak begitu masalah dong. Ya nggak juga kan, kita nggak tahu, siapa tahu jarinya di situ pas kepetik, lu Ikut. kurang ajar ya jarinya kan. Ikut. Ya, nggak terima dia, atau bersentuhan tiba-tiba kuntilanak, bukan muhrim kok gue disentuh-sentuh. Oh, emosi. emosi. Emosi mereka tuh, apalagi ketemunya sama yang modelan kayak dia. Jadi kadang mereka tuh bingung, aduh mau batal apa enggak ya. Muhrim gak muhrim. Muhrim nggak muhrim. Cuma emang
kuntilanak tuh emang mereka tuh ada cara tersendiri untuk menunjukkan secara fisik ataupun apa, karena memang dia tidak terlalu besar energinya Ya, dibandingkan dibandingnya genderuwo memang kayak atau gitu-gitulah ya. makhluk-makhluk yang sebenarnya lebih besar eksistensinya gitu. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang mungkin penasaran atau tempatnya katanya isunya banyak kuntilanak, jangan makin penasaran tapi nantangin. Santai aja, dibawa santai. Kalau emang dia waktunya buat nongol mah nongol udah, aja sendiri. ya kan. Iya. Kayak misalnya malam ini gitu yang di kamar Sandi mau nongol ya nggak apa-apa. Mantap, kamar gue lagi munculnya. Nggak apa-apa ya kan. Tapi berapa Jeffrey Nicole sih masih? Masih tetap Jeffrey Nicole aja nggak apa-apa yang nggak apa-apa. muncul. Tiba-tiba Jeffrey Nicole di belakang pas nengok mukanya hancur. Nggak jadi gue bilang, gue nggak ada urusan lagi sama lu. Gue udah beda laki urusannya. Emang luar biasa bintang tamu kita Viva Talk malam ini. Tepuk tangan dulu dong. Tapi pada setuju nggak sih kalau emang kita tuh kalau Viva Talk beberapa kali tuh kita ngundang guest star gitu? Harus dong, harus. Harus ya. Karena kita akan mengundang mungkin siapa tuh subscriber ya yang mempunyai Subscriber, pengalaman. Kalian bisa komen di bawah, komen bukan email ya. Jadi kalian Komen komen aja. karena kita akan baca Bacain komen satu komentar-komentarnya. persatu. Asal yang masih masuk akal, jangan yang tiba-tiba Kak, aku kemarin jelas banget kok aku masak bareng kuntilanak. Tuh, kenapa ketawa? Kayak gue masukan deh. Gede. Gue kayak gitu nggak masuk akal tuh, kalau bisa jangan, dan kita tidak mungkin merespon. Iya. Karena kita di sini kita membahas hal yang mungkin banyak orang tidak percaya, tapi kita menghargai lebih Yep. tepatnya. Karena sesama makhluk hidup kita harus saling menghargai, kecuali menghargai dia. Oke, sampai di sini dulu. Pujian. Jangan lupa di like, Komen. And subscribe. subscribe. Ya. Jangan lupa di subscribe dan Dan di share share ke ke teman-teman teman-teman kalian. Jangan lupa buat kalian yang mungkin tertarik untuk menjadi temennya Sandi, kalian bisa follow Sandi Fahrul. pakai Y. Iya. Ada kalau nggak cari di following aku dan Fasya. Sampai ketemu di next Sampai episode. ketemu di next episode. Semoga kalian terhibur dengan episode ini. Goodbye. Bye. See you. Good luck. Thank you. Kamsa arigato. Thank you. Ada tahu lagunya Hatu? Apaan? Ih, gua tahu lagunya. Apaan? Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Kamsa arigato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. Emang bener? Gak ada. Enggak, itu lagu pramuka. Aduh.